Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang jenis usaha dan kegiatan ekonomi pada masyarakat. Jenis usaha ekonomi ini terbagi menjadi dua. Ada usaha ekonomi perorangan atau sendiri. Ini pengelolaannya dikelola sendiri. Dan ada juga usaha ekonomi yang dikelola kelompok atau bersama. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perorangan. Usaha yang dikelola sendiri disebut juga dengan usaha perseorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Apa saja ya usaha ekonomi perorangan? Nah, contohnya adalah yang pertama, usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas, lahan yang digarap petani biasanya juga terbatas. Namun ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Yang kedua adalah usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Selanjutnya adalah usaha jasa. Perhatikan usaha jasa perorangan di daerah sekitarmu. Coba sebutkan usaha jasa tersebut. Secara umum, banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, penjualan pulsa, dan lain-lain. Contoh usaha yang keempat adalah industri kecil. Industri kecil yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contohnya usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, usaha souvenir, usaha tembikar, usaha anyaman, usaha mebel, dan masih banyak lagi. Kalau tadi itu adalah contoh usaha yang dikelola perorangan, sekarang kita akan membahas tentang jenis usaha ekonomi yang dikelola berkelompok. Usaha yang dikelola kelompok adalah usaha ekonomi yang dikelola secara bersama-sama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Lalu bentuk usaha kelompok atau ekonomi bersama itu apa saja ya? Ayo kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya dua sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas risiko kerugian firma. Usaha yang berbentuk firma biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Selanjutnya persekutuan komanditer atau yang disebut juga dengan CV ya, didirikan oleh sekurangnya dua orang yang sudah menyetorkan modal. Pada CV terdapat dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV. Sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Usaha berbentuk CV dapat dikembangkan dari firma. Ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. Yang ketiga adalah perseroan terbatas atau disebut juga dengan PT. Nah, PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham itu dapat diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atau penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Ya, bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Selanjutnya yang keempat adalah badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara atau disebut juga dengan BUMN atau perusahaan negara, yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau disebut juga dengan perum dan perseroan terbatas. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital. Contoh BUMN seperti PT KAI, ada Antara, Pertamina, Bulog, Garuda Indonesia, Pos Indonesia, dan masih banyak lagi. Selain BUMN, ada juga BUMD.
BUMD itu adalah badan usaha milik daerah atau disebut juga dengan perusahaan daerah. Nah, apa saja ya tujuan pendirian BUMD? Yang pertama adalah ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Yang kedua, memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Contoh BUMD untuk Lampung adalah seperti Bank Lampung. Di Indonesia berkembang usaha bersama yang bertujuan menyejahterakan anggotanya. Usaha yang dimaksud itu adalah koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 5 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1, yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi didirikan pada tanggal 12 Juli 1960. Maka 12 Juli ditetapkan sebagai Hari Koperasi. Orang yang pertama kali mengembangkan koperasi itu adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, atas perannya tersebut, beliau dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Selanjutnya bentuk-bentuk koperasi yang ada di Indonesia. Apa saja ya? Yang pertama adalah koperasi konsumsi, yaitu usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya beras, gula, minyak, sabun, peralatan rumah tangga, dan barang elektronik. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi anggota dengan harga dan mutu yang layak. Yang kedua adalah koperasi simpan pinjam, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi ini menerima simpanan dari anggota. Selanjutnya, uang yang telah terkumpul dipinjamkan kepada anggota. Yang ketiga adalah koperasi produksi, yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha, misalnya pengusaha batik, tahu dan tempe, serta sapi perah. Yang keempat adalah koperasi jasa, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya koperasi angkutan dan lain sebagainya. Yang kelima adalah koperasi serba usaha, yaitu usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha. Misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Contohnya koperasi unit desa atau disebut juga dengan KUD. Selanjutnya apa ya yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi itu terbagi menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Sekarang apa saja ya yang dimaksud dengan ketiga kegiatan ekonomi tersebut? Ayo kita cari tahu. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Bisa juga untuk menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Sebagai contoh kegiatan produksi adalah pabrik konveksi, di mana pada pabrik konveksi ada kegiatan memproduksi barang yaitu pakaian. Maka pabrik konveksi sebagai pihak yang melakukan kegiatan produksi, dia disebut sebagai produsen. Selanjutnya, pakaian tadi yang diambil dari pihak produsen itu disalurkan ke toko pakaian. Maka dapat disimpulkan, kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Pihak atau orang yang melakukan kegiatan distribusi itulah yang disebut dengan distributor. Nah, pakaian tadi setelah sampai ke toko maka akan dibeli oleh masyarakat. Nah, yang dilakukan oleh masyarakat dengan membeli pakaian tersebut itulah yang disebut dengan kegiatan konsumsi.
Maka dapat disimpulkan, kegiatan konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian orang atau pihak yang melakukan kegiatan konsumsi itu disebut dengan konsumen. Bagaimana anak-anak, bisa dipahami ya? Untuk hari ini, terima kasih.